Start News. Start News, jendela informasi Anda. Raih emas untuk Sumatera Utara, kado manis anniversary pernikahan Agustina Damanik. TP PKK Mandailing Natal nilai Desa Sabajambu sebagai calon desa binaan. Pembangunan jembatan gantung Hutarim Baru terkendala pembebasan lahan. Pengurus FKDT Mandailing Natal disarankan jalin kerjasama dengan STAIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali hadir Start News edisi hari Selasa, 12 Oktober 2021. Bersama saya Nur Ismi Desita dengan sejumlah informasi menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Kita simak, inilah dia informasinya. Pelari putri Sumatera Utara Agustina Mardika Damanik sukses meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua 2021. Berlangsung di Stadion Atletik Mimika Sport Complex pada Senin, 11 Oktober 2021 sore. Agustina yang turun di nomor lari 1.500 meter putri, sukses finish tercepat dengan waktu 4 menit 28,98 detik. Sementara medali perak menjadi milik Dian Ekayanti, asal Nusa Tenggara Barat dengan catatan waktu 4 menit 33,46 detik. Perunggu diraih atlet DKI Jakarta Nopia Nurnirwani dengan waktu 4 menit 35,55 detik. Sementara atlet Sumatera Utara lainnya, Preti Sihite, hanya finish di urutan ke-6 dengan catatan waktu 4 menit 45,24 detik. Ini merupakan torehan medali emas pertama Agustina di ajang PON. Lebih spesial lagi, emas ini merupakan kado manis bagi anniversary 1 tahun pernikahannya dengan Asmara Bara yang juga pelari maraton Jawa Barat. Atlet asal-asahan ini mengaku medali emas dirinya selama berlomba di PON. Raihan ini dikatakan Agustina tidak mudah karena harus berlatih maksimal di tengah pandemi COVID-19. Kita beralih ke berita selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Mengajak kita semua, masyarakat Mandailing Natal, terus mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang telah menganjurkan pemerintah. Bersama kita bisa melewati pandemi ini demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kita beralih ke berita selanjutnya di Madinah 24 jam bersama saya Dina Aulia. Baik, kita bergeser ke berita selanjutnya di Madinah 24 jam. TP PKK Kabupaten Mandailing Natal mengunjungi Desa Sabajambu, Kecamatan Penyabungan, Selasa 12 Oktober 2021. Kunjungan ini untuk menilai Desa Sabajambu sebagai calon desa binaan pada tahun 2022.
Rombongan TP PKK Kabupaten Madinah itu dipimpin Ketua Bidang 1 Nur Amali Ghazali, mewakili Ketua TP PKK Madinah Hajah Eli Mahrani Jakfar Suhairi Nasution yang berhalangan hadir. Kegiatan itu juga dihadiri Camat Panyebungan Sirwan Hussein Pulungan, Ketua TP PKK Kecamatan Panyebungan Rohima Nasution, PJ Kepala Desa Sabajambu Haji Muhammad Idris Batubara, Ketua TP PKK Desa Sabajambu Patmawati Lubis, Kepala Puskesmas Gunung Tua, dan sejumlah bidan desa. Dalam kesempatan itu, Nur Amali Ghazali menyampaikan kriteria penilaian calon desa binaan. Di antaranya adanya dukungan dan komitmen dari camat, pemerintah desa, BPD, TP PKK, LPMD, Karang Taruna, Posyandu, dan masyarakat terhadap desa binaan. Selain itu, adanya partisipasi semua komponen masyarakat dalam kegiatan 10 program pokok PKK, penataan kota desa, maksud kami penataan kantor desa, kantor PKK, dan lingkungan desa. Sementara Camat Panyebungan, Miswar Hussein Batubara menyatakan pihaknya mendukung Desa Sabajambu menjadi desa binaan pada tahun 2022 mendatang. Hamdi melaporkan untuk Start News. Kita beralih ke berita selanjutnya. Keinginan warga 5 desa di seberang Batanggadis, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal untuk memiliki jembatan permanen yang melintasi Batanggadis sepertinya belum dapat terwujud. Pasalnya, rencana pembangunan jembatan permanen yang digaungkan beberapa tahun terakhir masih terkendala. Pembebasan lahan untuk peletakan abutmen jembatan. Padahal keberadaan jembatan permanen bagi warga Desa Hutarimbaru, Desa Huta Padang, Desa Gunung Tua, Desa Simandolan, Desa Aik Marian sangat mendesak. Pasalnya, selama ini ratusan orang dan kendaraan roda 2, 3, dan 4 setiap hari lalu lalang melewati titik gantung yang sebenarnya tidak layak lagi untuk dilewati. Kondisi titik gantung ini sudah cukup parah. Sudah banyak papannya yang keropos, besi penopang bagian bawah juga tidak ada. Informasi adanya kendala pembebasan lahan untuk peletakan abutmen rencana pembangunan jembatan tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Madinah, Muhammad Ruli Andriyadi, melalui pesan WhatsApp ke redaksi Start News belum lama ini. Setelah tim dari Dinas PUPR Madinah survei ke lapangan, didampingi masing-masing kepala desa, ditemukan adanya kendala pembebasan lahan untuk peletakan abutmen jembatan. Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat agar sama-sama mencarikan solusi untuk membebaskan lahan peletakan abutmen tersebut. Selain itu, untuk tahun 2021 ini, pemerintah Kabupaten Madinah juga sudah menganggarkan biaya rehabilitasi jembatan itu dalam APBD perubahan tahun 2021. Kepala Desa Hutarimbaru Rasoki Nasution yang dihubungi Start News pada Selasa 12 Oktober 2021 membenarkan rencana pembangunan jembatan menuju 5 desa itu memang terkendala pada pembebasan lahan. Saat Dinas PUPR Madinah melakukan survei, tanah dan rumah yang di ujung jembatan memang masuk dalam lahan abutmen. Jadi pihak Dinas PUPR mengharapkan agar tanah ini dibebaskan dahulu. Terkait dengan ukuran lebar jembatan yang diukur saat itu, Rasoki mengatakan tidak ingat berapa besar meter persisnya. Namun dia mengakui survei rencana pembangunan jembatan tersebut memang didampingi 5 kepala desa yang berada di seberang Batanggadis. Sementara Haris Ahmad, warga Desa Hutarimbaru, mengatakan warga di desanya menyambut baik niat pemerintah untuk membangun jembatan yang melintasi badan sungai Batanggadis tersebut menjadi jembatan permanen. Namun kata dia, mulai tahun 2015, kendala pembebasan lahan itu selalu dijadikan alasan tersendatnya pembangunan jembatan itu. Sebagaimana informasi mulai dari tahun 2015, pembebasan lahan ini yang jadi kendala katanya, tapi sampai sekarang
ukuran yang mau dibebaskan itu tidak ada. Jadi kita bingung sampai di mana yang perlu dibebaskan dan sepanjang berapa meter yang perlu dibebaskan. Kita tidak tahu. Dan untuk ini tentunya ada kejelasan seharusnya supaya masyarakat bisa membantu untuk pembebasan lahan tersebut. Sekedar informasi, rumah yang ada di ujung jembatan sudah pernah ditanya yang bersangkutan. Dia mau tapi dengan ganti rugi tentunya. Jadi untuk ini tentunya ada solusi kalau ukuran sudah ada. Sejauh mana atau sepanjang berapa meter yang perlu dibebaskan. Inilah yang belum ada sampai sekarang. Ya tentunya harapan ini inilah jembatan gantung yang paling dekat dengan kecamatan yang masih kondisinya memprihatinkan. Inilah harapan kami supaya cepat dibangun. Sampai sekarang Haris Ahmad dan warga lain tidak tahu betapa ukuran tanah yang layak dibebaskan untuk dijadikan lahan abutmen jembatan tersebut. Haris mengatakan dia dan 5 warga desa yang ada di seberang sungai Batanggadis berharap agar pembangunan jembatan tersebut dibuat permanen. Sebab menurut dia jembatan gantung itulah yang paling dekat lokasinya dengan ibu kota kecamatan. Namun kondisi jembatan itu saat ini memprihatinkan. Puluhan tahun sudah warga mendambakan pembangunan jembatan itu. Saat pembebasan lahan, dia yakin akan ada solusi apabila Dinas PUPR Madinah bermusyawarah dengan warga 5 desa. Agar jembatan gantung tersebut tetap bisa dilalui warga, hampir 2 kali dalam setahun, warga bergotong royong untuk memperbaiki papan titik gantung yang sudah keropos. Seperti 2 hari yang lalu, warga Hutarimbaru bergotong royong untuk mengganti papan titik gantung yang sudah keropos dengan biaya swadaya masyarakat. Lokotusda Lubis melaporkan untuk Start News. Baik, kita beralih ke berita yang terakhir. Ketua DPW Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT Sumatera Utara, Ihwan Lubis melantik pengurus FKDT Kabupaten Mandailing Natal di Gedung Serbaguna Penyambungan pada Selasa 12 Oktober 2021. Acara pelantikan tersebut juga dihadiri staf ahli pemerintah Kabupaten Madinah, Muhammad Daud Batubara, Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Kemenak Madinah, Ikhwan Sidik, dan para pengurus FKDT Kecamatan Semadinah. Dalam kesempatan itu, Ketua FKDT Madinah yang baru dilantik, Syukur Saleh, mengajak seluruh komponen pengurus untuk sama-sama menggerakkan roda organisasi. Caranya meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama dan pemerintah Kabupaten Madinah dalam memajukan madrasah di Kabupaten Madinah. Selain itu, meningkatkan hubungan antar sesama warga. Di Kabupaten Mandailing Natal, saat ini ada 301 MDTA, tetapi yang memiliki izin operasional hanya sekitar 281 MDTA. Sementara Ketua DPW FKDT Sumatera Utara, Ihwan Lubis, mengatakan Kabupaten Madinah merupakan kota santri, lantaran banyak pondok pesantren di bumi Gordang Sambilan ini. Ihwan mengatakan MDTA merupakan lembaga pendidikan dasar keagamaan, menjadi benteng tegaknya nilai-nilai Islam. Sehingga peran MDTA sangat penting untuk mendukung karakter dan mental generasi penerus bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Ikhwan meminta pemerintah Kabupaten Madinah terus memperhatikan keberlangsungan lembaga pendidikan MDA, termasuk kesejahteraan para guru-guru MDTA. Menanggapi permintaan tersebut, staf ahli pemerintah Kabupaten Madinah, Daud Batubara, mengungkapkan pemerintah Kabupaten Madinah telah mengalokasikan dana insentif untuk guru MDTA dari dana desa. Selain itu, dia juga menyarankan agar FKDT Madinah juga menjalani kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya STAIN Madinah. Tujuannya memberikan pendidikan keguruan kepada para guru MDTA, hingga menjadi sarjana dan berkualitas. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News.
Demikian Madinah 24 jam hari ini, kembali ke Ismi. Baik, terima kasih Dina. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini. Jangan lupa sahabat Start News, untuk berita terbaru kami, Anda bisa membaca di www.startnews.co.id. Demikian Start News edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Nurismi Desita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.